Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Parwati, kelas akuntansi 6 shift 2 malam, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Adapun video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dan absensi pertemuan ke-6 mata kuliah metodologi penelitian. Nah, pertama kita akan bahas tentang analisis data. Apa sih analisis data? Analisis data adalah upaya atau cara untuk pengelola data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian dan kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Nah, dalam analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lainnya terkumpul. Dalam kegiatan analisis data, yaitu pertama ada pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Pada tahapan ini merupakan tahap pengumpulan data dan memeriksa kejelasan maupun kelengkapan mengenai pengisian instrumen pengumpulan data serta melakukan proses diidentifikasi dan proses klasifikasi dari tiap-tiap pernyataan yang terdapat pada instrumen pengumpulan data berdasarkan variabel yang sedang diteliti. Dan yang kedua yaitu mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, yaitu melakukan kegiatan mencatat atau entry data ke dalam tabel-tabel induk dalam penelitiannya. Dan yang ketiga yaitu menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Setelah kita mengelompokkan dan mentabulasi data, tahap selanjutnya akan menyajikan data tiap variabel yang akan diteliti. Dan yang keempat yaitu melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Dan yang kelima yaitu melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Tahap ini merupakan tahapan pengujian terhadap proposisi apakah ditolak ataupun bisa diterima, dan memiliki makna atau tidak atas hipotesis inilah nantinya keputusan akan dibuat. Nah, untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak akan dilakukan. Lalu selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan inferensial, meliputi statistik parametris dan non-parametris. Seperti pada gambar 8.1, macam statistik untuk analisis data yaitu ada dua, statistik deskriptif dan inferensial. Nah, dalam statistik inferensial ini terdapat dua statistik lagi, yaitu statistik parametris dan non-parametris. Nah, selanjutnya statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dan penelitian yang dilakukan pada populasi atau tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisis dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Nah, statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean atau pengukuran tendensi sentral, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata,
dan standar deviasi perhitungan prosentase. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi atau perbandingan dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji signifikansinya. Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan, karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Nah, selanjutnya ada statistik diferensial. Apa sih statistik inferensial? Statistik inferensial adalah metode penelitian statistik yang mengambil data dari sampel untuk membuat kesimpulan ataupun menggeneralisasi pada populasi yang lebih besar. Oleh sebab itu, kita harus yakin bahwa sampel yang kita pilih mencerminkan populasi secara akurat. Bahkan pada tingkat yang luas, seseorang peneliti harus menentukan populasi yang kita pelajari, menggambarkan sampel perwakilan, harus menentukan populasi yang kita pelajari, menggambarkan sampel perwakilan dari populasi itu, dan menggunakan analisis yang menyertakan kesalahan pengambilan sampel. Yang pasti terdapat dua metode yang dapat digunakan statistik inferensial, yaitu parameter pengujian dan pengujian hipotesis. Contohnya statistik inferensial, misalnya seorang peneliti ingin mengukur berat rata-rata setiap orang dewasa di seluruh negara. Untuk itu peneliti memilih sampel acak orang dewasa dari populasi yang diminati, lalu menimbang semua orang dalam sampel tersebut untuk mengetahui berat rata-rata orang dewasa. Nah, statistik inferensial sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas. Adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random, yang disebut statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk prosentase. Lalu selanjutnya ada statistik parametris. Statistik parametris ini yang digunakan adalah menganalisis datanya, yaitu interval dan rasio. Nah, pertama kita akan bahas tentang statistik parametris. Itu maksudnya apa gitu? Statistik parametris adalah teknik statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi. Keterbatasan yang dimiliki oleh statistik parametrik adalah menggunakan jenis data minimum, yaitu jenis data interval dan rasio. Syarat menggunakan statistik parametrik apabila kita dapat mengetahui sebaran populasi yang kita minati telah memenuhi distribusi normal. Keuntungan penggunaan pengolahan data statistik parametrik adalah tidak perlu dilakukan pengujian terhadap parameter populasi karena sudah dianggap memenuhi syarat. Kemudian data observasi dianggap saling bebas dan diambil dari populasi yang memiliki distribusi normal dengan varian yang homogen. Asumsi-asumsi yang rumit tersebut membuat pengujian menggunakan metode parametrik dapat diandalkan akurasinya. Sedangkan adapun kerugian statistik parametrik, yaitu populasi harus memiliki varian. Variannya itu harus yang sama. Tentu hal ini membuat hal yang sulit karena kenyataannya semua varian dari populasi tidak diketahui. Variabel-variabel yang diteliti terbatas hanya untuk jenis data dengan skala minimal adalah interval dan rasio.
Distribusi populasi harus diketahui berdistribusi normal. Jika belum diketahui harus dicari terlebih dahulu nih menggunakan uji normalitas. Nah, yang kedua ada statistik non-parametris. Nah, dalam statistik non-parametris ini menggunakan analisis data yaitu nominal dan ordinal. Statistik non-parametris ini lain halnya dengan statistik non-parametrik. Pengolahan data statistik ini tidak melakukan pendugaan sebelumnya. Jika dalam pengolahan data statistik parametrik perlu dilakukan pendugaan, maka untuk statistik non-parametrik tidak melibatkan pendugaan dalam nilai populasi, sehingga statistik non-parametrik adalah salah satu metode statistik yang dapat digunakan sebagai alternatif apabila metode statistik parametrik tidak dapat dilakukan. Jika uji parametrik dapat digunakan untuk melihat perbedaan antara rata-rata nilai tengah dua kelompok daratan yang sudah diberi ranking, dengan data yang sama, metode uji statistik non-parametrik dapat digunakan untuk melihat perbedaan antara median-mediannya. Nah, adapun keuntungannya dalam statistik non-parametrik, yaitu mudah dilakukan karena tidak membutuhkan asumsi normalitas. Secara umum metode perhitungan yang digunakan tidak menggunakan perhitungan matematik yang rumit. Pengujian hipotesis dilakukan secara langsung pada pengamatan nyata karena data umumnya bersifat kualitatif, sehingga terkadang tidak dibutuhkan jenjang atau urutan. Dapat juga digunakan untuk kelompok populasi berdistribusi normal sebagai uji pembanding statistik parametrik. Nah, kalau ada keuntungan pasti ada juga kerugiannya. Kerugian statistik non-parametrik adalah hasil uji metode statistik non-parametrik tidak dapat digunakan untuk mengestimasi karakter populasi karena prosesnya sederhana dan cenderung menggunakan sampel kecil dan tidak berdistribusi normal. Sehingga penggunaan metode statistik non-parametrik hanya membandingkan dua kelompok tertentu, tidak melibatkan parameter populasi dalam uji hipotesis. Skala yang digunakan bersifat lebih lemah dan asumsi pada metode statistik parametrik tidak terpenuhi. Sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.